semuanya, welcome back to Tarot by Carol. Kembali lagi bersama aku, Carol, Tarot Reader di sini. Dan tema kali ini sebenarnya tema yang tidak di-request dengan teman-teman, tapi aku lagi in the mood for this theme. Jadi tema kali ini adalah bagaimana perasaan dia terhadapmu sekarang. Jadi ini timeless reading, jadi kapanpun kalian datang dan mengunjungi video ini berarti energinya masih bisa digunakan. Seperti biasa ada 3 pile di sini untuk dipilih dan disclaimer juga yang perlu diingat untuk teman-teman semua. Yang pertama, ini adalah fun reading dan juga tentunya general reading, jadi tidak semua bisa resonate. Kadang bisa, kadang tidak. Kadang ada hanya berapa persen teman-teman. Dan juga mohon maaf sekali jika ada suara bising. Tapi terutamanya aku akan tetap mengusahakan energiku dalam pembacaan kali ini, oke? Tema kali ini. Jadi aku akan membahas bagaimana hubungan kamu dan dia, penghabat dalam hubungan, pendukung dalam hubungan yang harus dilakukan agar hubungan ini berhasil. Abis itu bagaimana apa yang dia harus lakukan juga dan kemungkinan-kemungkinan di masa depan. Tapi sebelumnya ada juga disclaimer paling penting, apapun nanti bacaannya akan ada afirmasi positif dan juga tentunya tetap kalian harus berpegang teguh kepada Tuhan kalian. Jika memang kalian percaya akan pilihan kalian, tetaplah yakin akan hal itu, oke? Sekarang waktunya memilih pile. Ada 3 ya. Ada the Star, the High Priestess, dan the Chariot di sini. Kalian bisa memilihnya menggunakan intuisi kalian atau kalian bisa pause video ini agar kalian lebih yakin untuk memilih pile yang mana, oke? Oke, untuk yang sudah pause, aku akan langsung saja membacakan untuk yang memilih The Star dulu. Filenya sudah aku shuffle, jadi kasih aku waktu untuk comprehend berapa menit. Karena sometimes aku kadang ada sedikit kelupaan ya mengenai interpretasi kartunya. So kita seperti biasa, buat kalian yang suka datang di channel aku, Tarot by Carol, ada kartu-kartu ini yang akan aku gunakan. Jadi yang pertama aku akan membacakan secara general overview terlebih dahulu. Oke. Ada apa aja? Ada the Tower. Oke. Sun. Ten of Cups. Justice. Ada Justice di sini. And then ada Ten of Roads. Ace of Roads. 5 of Pentacles. Oke. Maaf ya karena ini tidak secara vertikal karena tripodku pendek, jadi dari samping saja secara horizontal. So mungkin dia yang kamu pikirkan ini bisa in relationship ya. Jadi kan ini general, jadi bisa suami kamu, pacar kamu, dia gebetan kamu, dia yang ghosting kamu, who knows. Tapi ini adalah dia yang kamu pikirkan sekarang. Dan kamu yang milih pile 1, ini adalah bacaan untuk kamu. Jadi zodiak yang bisa saja kamu pikirkan adalah yang pertama, dia adalah Taurus, Virgo, Capricorn. Atau bisa juga dia adalah Aries, Leo, Sagittarius. Tapi ini juga bisa sih sebenarnya Cancer, Scorpio, Pisces, atau vice versa juga energinya. Jadi secara general itulah zodiaknya di sini. Untuk bagaimana hubunganmu sekarang dengan dia dan bagaimana perasaan dia terhadap kamu, sebenarnya bisa dikatakan sangat 50-50 ya. Sekarang ini dia benar-benar kayak memikirkan akan ending yang bahagia dengan kamu karena kamu cukup menjadi sosok pendukung dia selama ini. Tetapi ada sangat ketakutan besar ketika dia nantinya memilih kamu gitu ya. Bukan berarti dia tidak percaya terhadap kamu, tapi di sini ada sedikit ketidakyakinan akan dirinya dia sendiri. Akankah dia mampu membahagiakan kamu? Akankah dia mampu menjadi orang yang benar-benar kamu inginkan untuk detik ini ataupun untuk seterusnya? Pikiran itu terus dia gumuli setiap harinya. Bahkan dia ya kadang memikirkan apakah keuangan yang sudah dia capai sekarang akan mampu membuat kamu bahagia. Karena dia yakin bahwa cinta saja tidak cukup. Jadi harus ada instrumen lain untuk mendukung hubungan ini, oke? Pendukungnya memang uang di sini. Yang aku lihat di sini adalah dukungannya adalah uang dan juga dukungan kreativitas satu sama lain di sini karena ini kayak udah saling berusaha keras ya.
Jadi di sini yang dia rasakan ya itu 50-50, sangat 50-50 di sini. Tapi yang dia rasakan emang ketidakyakinan akan dirinya dia sendiri, oke? Jadi perasaannya dia saat ini terhadapmu adalah perasaan yang tidak yakin akan dirinya dia sendiri, oke? Walaupun di sini aku melihat kamu adalah orang yang cherish dia setiap hari, kamu membantu dia untuk melihat dunia ini secara apa ya? Di positive side-nya di sini, oke? Kamu membantu dia akan hal itu, kamu yakin bahwa apapun itu, karma baiknya, karma buruknya akan kamu dapati di sini. Dan dia sebenarnya tidak, malah berpikir hal-hal yang kurang bijak. Aku lihat di sini, oke? Dia karena saking fokusnya terhadap keuangan, dan juga saking fokusnya terhadap pekerjaannya dia, karena dia yakin ketika dia mau ending yang bagus terhadap kamu, bisa bersama kamu. Jadi inilah perasaannya dia sekarang, yaitu pressure yang dia alami. Jadi itulah yang aku bisa baca di sini secara general overview. Karena ada Ten of Cups ini sebenarnya dia mengharapkan hasil capaian bersamamu. Perasaannya tuh bahagia iya, tapi ini kan minor. Kayak ini major, jadi lebih kayak ada rasa kurang yakin juga. Apakah kamu memang satu-satunya? Apakah kamu memang pilihannya dia? Jadi kayak 50-50, tapi lebih ke tidak yakin. Karena mungkin dia, pemikirannya lagi terbelah-belah gitu loh. Kayak ada bilik, dia kemana-mana itu pikirannya. Lebih ke pekerjaan dan masalah uang, karena dia merasa dia belum mampu untuk bisa membahagiakan kamu, oke? Dan juga di sini, walaupun ada justice di sini, tapi energi yang aku dapatkan di sini, jadi aku tidak membaca reverse card ya, tapi aku antisipasi di sini adalah bagaimana dia kurang bisa mengimbangi masalah keuangan, masalah perasaan, masalah emosionalnya dia sendiri, oke? Tapi karena ada the sun di sini, sudah yakin perasaannya itu adalah kamu tuh orang yang membuat dia bahagia, membuat bahwa ketika hari berganti, ketika hari mulai, itu dia merasa bahwa kamu adalah menjadi penyemangat hidupnya saat ini, oke? Itu yang bisa aku baca saat ini. Dan dia sangat mengharapkan adanya permulaan yang baru, dan juga dia mengharapkan adanya kesempatan yang baru bersamamu untuk bisa ke jenjang berikutnya. Lebih ke new beginning sih di sini, oke? Dan di sini sebenarnya dia benar-benar sudah kayak dalam siklus pekerjaan tuh dia kayak tetap push untuk bisa mendapatkan hal yang mampu membahagiakan kamu di sini. Ini yang bisa aku lihat di sini. Dan juga teman-teman, semenjak aku melihat ini ada roots, mungkin ini bisa dikatakan ya, dia merasakan hal ini di hari-hari terakhir, oke? Beberapa hari terakhir gitu bahasanya teman-teman. Dan ini merupakan hubungan yang sudah lebih ke bertahun-tahun sih. Ini udah menjalani hubungan bertahun-tahun, tapi juga bisa dalam hitungan bulan. Tapi ini dalam hitungan tahun sih lebih kuatnya. Jadi kita langsung saja lihat clarify-nya lagi di sini. Yang pertama ada Six of Swords. Ini adalah yes cards. Page of Pentacle, yes cards. Nine of Pentacle, yes cards. Jadi dia perasaannya yang berbunga-bunga terhadap kamu. Kadang dia tenang. Kalau di sini kan tidak general overview, tapi lebih ke yes or no cards-nya, tapi ada clarify lagi di sini. Dia merasakan sebenarnya ada rasa bersyukur sudah bisa memiliki kamu juga. Ada kamu di sampingnya karena dia merasa akan ada kesempatan baru di sini. Oke, walaupun kadang dia immature ya, karena dia fokusnya kayak lebih ke uang di sini, tetapi kamu juga menjadi bagian hal yang dipikirkan setiap harinya. Dan dia yakin ke depannya ada hal-hal yang membuat dia bisa merasakan ketenangan batin ketika bersama kamu di sini. Jadi inilah yang dia rasakan saat ini buat kamu memilih pile 1. Sorry to say, tapi ada juga perasaan, intinya ada baiknya di sini dan ada the tower di sini. Jadi mungkin perasaannya di sini kayak tumpang tindih karena dia kurang percaya dan tidak yakin akan apa yang sudah dihasilkan selama ini. Oke? Afirmasi positif buat kalian yang pertama itu ada communication is a key, new moon in Gemini. Oke, perbaiki komunikasi kalian dengan pasangan kalian, dengan si dia, buat dia juga rasa berbunga-bunga. Karena aku merasa di sini sebenarnya dia juga ada feedback yang baik untuk kamu. Dia juga melakukan yang sama, kayak 50-50, tidak. Jadi ini take and give-nya kayak seimbang. How about this? Ini adalah pesan dari Angel and Ancestor Oracle cards. Fire Guardian, ignite your passion. Aku minta di sini kamu juga bantu dia, oke, bantu dia lebih aktif dalam berkomunikasi karena aku melihat dia kadang pasif juga di sini. Kamu juga semangat dalam kerjaan kamu ya, ignite your passion, agar kamu juga berfokus terhadap dirimu juga, jangan hanya tentang dia, tapi tentu dia memikirkan kamu intinya di sini. Oke, that's it. Untuk yang memilih
The Star atau pile 1. Jadi aku langsung saja lanjut untuk kalian yang memilih pile 2, The High Priestess. Langsung saja aku baca ini kartunya. How about the cards? Strange, the Moon, Sage of Wands, Hangman, Seven of Cups, Page of Pentacles, Eight of Cups. Oke, sekarang ini adalah wait a moment, kasih aku waktu untuk komprehensif sejenak. Mungkin zodiaknya dulu deh. Dia yang kamu pikirkan di sini adalah Cancer, Scorpio, Pisces, atau bisa juga Taurus, Virgo, Capricorn, atau bisa juga Aries, Leo, Sagittarius yang kamu pikirkan sekarang. Ini sih menurutku hubungan yang clueless ya. Cukup kayak gak tau mau dibawa kemana, kayak kurang komunikasi juga. Itulah yang menghambat hubungan ini. Dan bagaimana perasaannya dia saat ini adalah cukup membingungkan, karena di sini dia kayak mau let it go aja, ingin melepaskan kamu, tapi di sini juga dia ingin untuk bisa mampu merefleksi diri dulu. Ini kan ada Seven of Cups, ada The Hangman, ini sebenarnya saling berhubungan juga ini kartu ini. Ingin melepaskan dan ingin merefleksi diri intinya di sini, oke? Dia sebenarnya banyak pressure itu bukan karena keuangannya dia, karena menurutku keuangannya dia udah cukup mampu ya. Tapi di sini adalah masalah di mana dia kurang bisa menghandle emosionalnya dia, dan dia tuh kayak lumayan unstable. Di sini dia wajahnya adalah orang yang mature, tapi dalamnya orang yang apa ya, bisa dikatakan sorry to say, dia cukup lemah, oke? Karena dia tuh cukup sensitif, oke? Sensitif sekali orangnya di sini. Jadi kata-kata yang salah sedikit pun dia langsung pikirkan itu teman-teman. Jadi tolong gara-gara itulah dia sering berpikir bahwa yang dia rasakan saat ini itu adalah hal-hal yang cukup membuat dia sakit hati. Mungkin selama ini dia pikir-pikir kayak memang dia sayang kamu, oke, yang dia rasakan saat ini, tapi mungkin kamu perlu menjaga cara kamu berkomunikasi di sini, karena dia adalah orang yang cukup sensitif ya, sorry to say. Dia tidak ahli akan berkomunikasi dengan lawan jenisnya di sini. Dan di sini aku melihat sebenarnya ada juga energi yang udah in relationship di sini, oke? Dia tuh orangnya lebih suka memantau, tapi tidak suka komen, oke? Kalau dia sakit hati dia lebih baik diam sih di sini ya, energi yang aku dapatkan. Dan intinya yang dia rasakan saat ini adalah bukan lagi 50-50 seperti PL1, tapi yang dia rasakan adalah unstable, rasa emosional yang dia miliki sekarang itu kayak terus berlanjut sampai sekarang gitu loh. Jadi dia lebih sering kayak berdiam diri, dan komunikasi di sini kayak kurang juga, karena dia emang merefleksi diri terus. Dia ingin berusaha bahwa harus bisa menjadi orang dewasa tuh berkomunikasi dengan baik, tidak boleh pasif. Karena di sini kan aku melihat lebih kayak dia ciri-ciri orang yang cukup pasif ya. Jadi kamu sih yang lebih approach dia duluan, dan aku merasakan juga vibe itu di sini. Dan yang dia rasakan tentang kamu sekarang itu adalah apa ya? Sayang, iya pasti sayang ada. Dia rasakan adalah itu sebenarnya dia ingin kamu bisa menjadi sosok yang membantu dia untuk mengubah cara dia berpikir, membuat emosional dia itu stabil di sini, oke? Walaupun dia orang yang udah umur, tapi dia kadang-kadang unstable di sini emosionalnya, oke? Di sini keuangan dia sebenarnya aman, cara dia melakukan kreativitas, pekerjaannya dia aman. Lebih banyak masalah emosional di sini, dan sebenarnya itulah yang menjadi penghambat dia dalam berkomunikasi dalam kamu, dalam hubungan in relationship ini ya. Sebenarnya pendukungnya adalah dari kamu, dan dia sangat merasakan itu. Dia pingin kamu bantu dia pingin kamu untuk apa ya, yang dia rasakan saat ini benar-benar kayak tolong aku gitu loh sebenarnya, kayak tolong aku bantu untuk berkomunikasi dengan baik. Bukan berarti kamu adalah orang yang kasar atau bagaimana, tetapi di sini dia adalah orang yang cukup apa ya, sensitif. Jadi tolong banget kalau berkomunikasi lebih baik lagi dengan dia, dan juga jangan pernah kayak apa ya, mengulik masa lalunya. Dia bukan orang yang, dia tidak suka seperti itu juga, oke? Yang dia rasakan ya sebenarnya ya itu sekarang lagi refleksi dirinya dia sekarang, dan dia mengharapkan kamu bisa menjadi sosok orang yang membantu untuk apa ya, karena ini cups semua membantu emosionalnya dia sih lebih tepatnya.
Sekarang kita lihat yes or no cards dan clarify. Yang pertama itu ada Queen of Wands, ada passion. Oke, mungkin kamu yang passionate sini dalam berkomunikasi. Kamu yang bukan cerewet tapi lebih apa ya? Talkative. Oke, talkative. And then ada Ten of Wands, responsibility. Kamu juga orang yang bertanggung jawab dan dia juga merasakan hal yang sama. Knight of Wands ini adalah kartu untuk dia, menurutku energinya di sini, dimana dia lagi melakukan aktivitas untuk bisa, iya dia merefleksi diri, tapi dia perlu juga untuk melakukan aktivitasnya karena ada Wands juga di sini. Mungkin ini ada relasinya juga di sini. Ini ketiganya yes, jadi perasaannya dia sebenarnya bisa dikatakan iya baik-baik saja teman-teman terhadap kamu yang dirasakan di sini. Tetapi ya begitu, karena kamu passionate akan berbicara, akan approach dia duluan, jadi tolong kamu bisa bantu dia gitu loh. Jadi perasaannya tuh sebenarnya diombang-ambing itu sih sebenarnya dia. Dan ini menurutku hubungan yang sudah berjalan lebih dari, bisa dikatakan ini sudah ada hitungan tahun ya hubungan kalian ini, atau baru berapa bulan terakhir ini. Oke, jadi itu dulu. Dan beberapa hari terakhir ini komunikasinya emang agak kurang intens. Jadi kayak apa ya, jadi bisa dikatakan si dia juga kayak bingung mau kayak gimana gitu loh. Itu yang dirasain sekarang. Jadi tolong bantu dia ya, dia agak orang yang tertutup juga. Jadi kita lihat afirmasinya untuk yang milih pile 2. Yang pertama itu adalah adjustment are required di sini. Oke, jika kamu ingin lebih apa ya, yakin terhadap dia, kamu harus adjust dirimu juga di sini karena ini hal yang sangat-sangat dibutuhkan. Dan dia juga sebenarnya membutuhkan itu. Mungkin kalau kamu mau take a break boleh, tapi jangan sampai putus. Tapi lebih kayak saling healing satu sama lain, saling perbaiki diri satu sama lain juga. Ini adalah waktu yang tepat buat kalian. Dan itulah yang dia rasakan sekarang. Dia sangat membutuhkan adjustment. Dan ini juga aku merasakan energi buat kamu ya, karena kan kartu afirmasi buat kalian yang memilih pile 2. Dan untuk yang pile 3 itu adalah kartu Lady, enjoy growth and reap rewards. Sebenarnya adalah waktu yang, karena healing itu kan kita bertumbuh menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Itu adalah pesan dari Angel and Ancestor Oracle cards. Jadi sini kayak kamu sebenarnya jangan terlalu gawat juga ya, tapi kayak ya santai aja gitu, bantu dia juga di sini karena dia orang yang kurang apa ya, tidak talkative seperti kamu. Sebenarnya ini hubungan yang apa ya, kalau kamu mendukung ini hubungannya bagus banget endingnya, karena aku melihat kayaknya saling mengisi satu sama lain. Oke. Jadi mungkin segitu dulu untuk yang milih pile 2. Terima kasih telah menonton. Jadi sekarang aku lanjut untuk kalian yang memilih pile 3, yaitu The Chariot. Oke, The Chariot di sini. Langsung saja kita lihat general overview-nya terlebih dahulu. Yang pertama ada Two of Wands, Seven of Wands, Dreamer, Page of Cups, Four of Roots, Ten of Pentacles, Wheel of Fortune. Ini hubungan yang baru-baru, ini bisa aja ini hubungan baru atau hubungan yang sudah bertahun-tahun. Oke. Kalian tidak saling terkoneksi ya. Di sini kayaknya bukan hubungan in relationship, tapi ini bisa juga in relationship, tapi aku merasa kayak sedang tidak baik-baik intinya, oke? And then saling tidak percaya. Jadi perasaannya dia saat ini adalah kayak ingin mencoba lagi untuk menjadi pribadi lebih baik, tapi dia merasa apakah kamu juga berusaha seperti itu. Jadi itu yang dirasakan sekarang ini. Jadi gini ya, dia tuh sebenarnya ingin melakukan hal terbaik buat kamu, tapi dia tidak terlalu yakin apakah kamu juga bisa membalas kebaikan itu. Karena dia gini loh orangnya, kalau dia melakukan apa, dia juga ingin mendapatkan apa. Jadi dia tuh kayak perhitungan bisa dikatakan ya, buat kalian yang memilih PL3 tuh, dia yang kamu pikirkan adalah seperti itu. Dan dia adalah cukup, bahkan kamu tuh sebenarnya sering ada di mimpinya, oke, kadang-kadang. Karena dia tuh kadang malam-malam tuh kayak, apa ya, dia sering mikir, bukannya dia orang yang perhitungan, tapi dia tuh kayak, apa yang sudah diberikan, dia ingin kembali lagi. Jadi kayak, apa ya, dia pingin itu balance loh hidup, kayak nggak baru kamu wanita, kamu bisa give-nya dikit aja atau gimana, bukan. Tapi ini kayak dia pingin menjadikan hubungannya adalah hubungan yang balance. Karena menurut dia, hubungan yang balance itu adalah hal yang mendukung bisa lancarnya hingga ke masa depan gitu loh, di possibility di masa depan di situ. Itulah pendukungnya yang dia harapkan dari kamu. Itulah yang dia rasakan juga. Dia ingin balance yang dia rasakan di sini, oke? Keuangan dia baik-baik saja. Sebenarnya dia komunikasi iya, tapi karena sekarang dia menggunakan perasaan terhadap kamu, jadi dia kayak apa ya? Dia agak-agak
rada-rada sensitif di sini, oke? Jadi kalau ada salah kata aja dia kadang-kadang bawa kepikiran sini. Jadi di sini kan aku melihat kamu energinya orang yang cukup diam, dan dia adalah orang yang cukup berpikir ya, berpikir dan selalu mengimbang-imbang itu. Dan ini adalah zodiak yang kamu pikirkan sekarang. Ini adalah Cancer, Scorpio, Pisces, atau ini bisa juga Taurus, Virgo, Capricorn, atau ini juga bisa sebenarnya karena ada Wands, berarti ini Aries, Leo, Sagittarius. Sebenarnya semua sign sini kelihatannya. Tapi karena ada Wheel of Fortune, ini bisa aja Sagittarius, oke? Kuat sih Sagittarius energi yang di sini aku lihat di sini. Dan aku merasa di sini sebenarnya ya teman-teman, kalau untuk ini adalah hubungan yang udah lama ya juga ya, years hitungannya, tapi butuh new beginning, kayak clueless satu sama lain. Itu yang dia rasakan juga di sini. Itu yang menjadi penghambat karena dia tuh kan terlalu perhitungan ya. Dia tuh maunya balance, dan dia ingin sebenarnya kamu juga membantu dia akan hal itu. Bukan egois sebenarnya, mungkin selama ini dia berpikir seperti itu. Kalau emang dia seperti itu teman-teman, kamu bisa komunikasikan itu dengan baik, oke? Karena ini adalah kunci sebagai komunikasinya di sini. Dan aku tahu sekarang kalian lagi mengejar mimpi-mimpi kalian masing-masing. Dia juga begitu, dia juga merasakan bahwa ketika dia datang ke hidupanmu mungkin agak sedikit mengganggu atau bagaimana yang dia kadang pikirkan gini. Jadi sebenarnya adalah baiknya tuh berkomunikasi bahwa tidak ada yang mengganggu atau apa, oke? Kalau emang ini hubungan yang baik, hubungan yang sehat, tolong komunikasikan di sini, oke? Dan dia yang dia rasakan inilah kekurangan percaya diri gitu loh. Dan ada trust issue di sini. Mungkin saja dia pernah merasakan hal yang menyakiti hatinya, sehingga dia merasakan bahwa kalau emang ini orang ini tidak balance ya. Tidak balance bukan berarti gimana teman-teman, tapi lebih kayak tidak ada feedback dalam hubungan itu. Jadi dia merasakan kayak berarti ini nggak akan ada kemana-mana, nggak bakal ke depan gitu yang dipikiran teman-teman, yang dipikirkan dia di sini, oke? Jadi kalau kamu memang mau dengan dia, bantu dia, kamu bisa menjadi orang yang tegas sini karena dia sangat membutuhkan sosok yang tegas, bukan keras tapi tegas, kayak A B B gitu loh intinya ya. Ini jangan pernah dia yang kamu pikirkan sekarang ini mungkin agak perhitungan, mungkin kamu anggapnya egois, tapi kamu bisa sebenarnya lebih benar daripada dia. Bukan dengan cara egois, tapi dengan cara yang tegas, dengan pembenaran juga, ya. Bukan untuk biar kamu terlihat benar, tapi faktanya kamu berikan gitu ya. Yang dia rasakan adalah dia ingin hubungan ini agar balance. Dan aku merasakan ini adalah ada energi hubungan yang sudah in relationship, ada yang cuma gebetan, jadi teman gitu. Dan sekarang komunikasinya juga sebenarnya lumayan intens, dan fokusnya itu ingin perbaiki komunikasi satu sama lain sebenarnya di sini. Aku melihat sudah ada jalan, tapi pemikirannya dia kadang-kadang kayak negatif mulu terhadap kamu gitu. Mungkin karena dia udah bisa dikatakan dia cukup posesif mungkin ya. Jadi kayak gitulah. Dia pantau kamu, dia kadang-kadang nggak terlalu percaya juga gitu loh di sini. Tapi komunikasi lancar sih di sini yang aku lihat di sini. Yang dirasakan itu sebenarnya sih kayak dia tuh inginnya ya 50-50 gitu loh, nggak dia kayak hal yang misalnya dia ngasih ini, kamu ngasihnya apa, dia sangat memikirkan hal itu gitu loh. Dia berpikir, dia gunakan logika banget, nggak feeling gitu loh. Kita lihat clarify di sini ya teman-teman, oke? Yang pertama ada Ace of Pentacles, prosperity di sini, and then kita juga melihat the world di sini, oke? Ada hope, star, oke? Ini sebenarnya hubungan yang kelanjutannya bagus. Kalau komunikasinya bagus juga di sini, oke? Karena aku melihat keuangannya sama-sama bagus juga kamu dan dia di sini ke depannya. Yang dia rasakan adalah harapan bisa bersama kamu tentunya. Harapan bisa memperbaiki diri karena dia tuh mungkin karena dia bukan egois, tapi karena dia malu terlihatan childish di depan kamu, maka dia itu kayak apa ya? Lebih baik diam aja gitu loh. Intinya kayak gitu. Padahal banyak hal yang dia pendam di sini, yang dia rasakan saat ini terhadap kamu ya. Kalau kamu bisa bantu dia berkomunikasi dengan baik teman-teman. Untuk kalian milih PL3, ini adalah laki atau perempuan yang benar-benar ingin balance, oke? Apa yang di-take, apa yang di-give benar-benar diperhitungkan di sini. Sangat menggunakan logika dia yang kamu pikirkan saat ini, dan itu yang dia rasakan juga saat ini. Bagaimana dengan afirmasinya? Yang pertama ada Moonology Oracle Cards.
Untuk kamu, pesan untuk kamu, balance spirituality and practicality, full moon in Pisces, ini adalah klimaks thing yang kamu harus lakukan. Kamu harus balance antara spiritual kamu dan praktek kamu. Kamu minta arahan dengan Tuhanmu. Arahan di sini akan Tuhanmu itu agar kamu juga bisa merasa nyaman di hatimu juga. Karena kan tentunya spirituality itu adalah hal yang paling penting di sini, dan prakteknya juga sangat diperhitungkan juga ya, dipikirkan juga. Walaupun hubungan ini kan dia mintanya agar balance, tapi kamu juga bisa membantu pencerahan apakah ini emang sosok yang baik buat kamu. Karena dia juga pikir hal yang seperti itu, dia harus pinginnya yang balance gitu. Dia bukan anak ekonomi teman-teman, tapi dia pengennya agar balance itu loh kehidupannya dia di sini. Oke? Adapun sekarang ada pesan dari Angel and Ancestor Oracle Cards. Di sini ada Embrace the Energy of Peace. Oke, kalau memang ini membuat kamu pusing atau bagaimana, gunakan me time ini dengan baik, oke? Jangan terlalu mempusingkan dia, karena dia kan mungkin di matamu tuh agak egois ya, tapi emang itulah dia. Sekarang di sini kan itu pilihannya di kamu, apakah kamu bisa menerima dia atau tidak. Jadi seperti itu buat kalian yang memilih pile 3. Aku harap hubunganmu dengan dia ini bisa kamu bisa kamu jalankan dengan baik ketika itu emang harapan kamu, tapi ketika memang tidak, itu pilihan kamu, oke? Bawa dalam doa. Jadi segitu dulu bacaan untuk kali ini. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Aku harap kalian sekarang ini sehat dan juga dalam keadaan yang baik, tentunya teman-teman semua. I think that's it. Thanks for watching. I will see you in the next video. Love ya!